saya dituduh orang yang ngatain Jokowi. Saya udah tantang, kalau ada ucapan saya menghina presiden, saya kasih 1 miliar rupiah cash, tunai. Dan itu saya tantang di televisi pada waktu itu nasional. Dan ternyata nggak ketemu. Nggak ada orang. Nggak ada. Yang padahal 1 M itu benar-benar saya bersumpah. Artinya saya bukan membenci beliau, tetapi saya kritisi beliau ketika soal hutang, soal dana haji buat infrastruktur, yang ternyata semua adalah korban daripada hoax-hoax seperti itu. Yang paling membuat semua orang kagum dengan kehebatan dan keberaniannya ketika di balik kesantunannya dia memenuhi undangan Jinping. Dia pulangnya kemana? Jepang. Come on. Padahal Jinping nggak akur dengan Perdana Menteri Jepang itu kan. Tapi dia ingin menunjukkan, nih gue nggak bisa lo atur. Oke, gue deket sama lo, tapi punya hak gue untuk dekat sama semua orang. Sobat Pandangan, saya kembali mengundang sobat saya, tokoh yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Karena apa? Beliau ini ya sangat dekat dengan Pak Prabowo dan dia memberikan banyak wawasan dan pandangan kepada sekelilingnya, termasuk kita di sini. Nah, saya ingin tanya, beberapa kali dia di TV berdebat dengan berbagai pihak yang tentu saja bukan ya masih terkait dengan sedikit pilpres kemarin itu sedikit ya. Nah, tapi bagaimanapun dia selalu bisa mendudukkan masalah dan soalnya supaya semua jangan pernah berpikir lagi ke belakang. Kita harus melihat ke depan. Itulah yang saya ingin dapatkan dari beliau ini. Selamat datang, Bung. Tadi agak banyak acaranya tadi. Terima kasih. Saya merasa terhormat. Minggu lalu kayaknya ada VIP. Ya, sekarang VVIP. Luar biasa nih. Tapi yang penting kan tetap jalan kita ya. Semua berjalan, walau terlambat. Maafkan sekali. Ya nggak ada masalah. Nah, kemudian gini, Pak B, Pak Luhut kan sobatnya Pak Prabowo juga. Ya, sama-sama tentara, walaupun dia senior. 0809. Iya, 0809. Nah, dia memberikan sebuah statement, jangan ajak orang-orang toksik di kabinetmu. Banyak sekali interpretasi dari banyak orang, walaupun Pak Prabowo sangat kalem, dia nggak pernah memberikan respon. Gimana kalau Mbak B menanggapi itu? Pertama saya komentari jauh-jauh hari dulu ya, itu Pak Luhut, ketika orang bingung, Pak Jokowi ini mau ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya? Ya dulu. Ya, diwawancara waktu itu oleh Rosiana Silalahi. Ya. Dalam acara Rossi. Ya. Waktu itu 1 hari kemudian saya langsung kasih komentar. Saya kasih komentar sampai saya bersumpah, saya berkata, I guarantee you, Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo. Orang mengatakan saya sok tahu. Saya bilang, lihat dong bahasa yang tersirat dari apa yang disampaikan Opung. Opung bilang, ya dia kan sebenarnya nggak suka diatur-atur. Dia orangnya independen, maksudnya Pak Jokowi. Sehingga dia tuh dengan sebagai tokoh sentral, kata Pak Luhut, siapapun yang didukung oleh beliau tuh, the game is over. Itu kata-kata Pak Luhut. Maka kemudian kita hubungkan, yang ngatur-ngatur Pak Jokowi itu siapa? Apakah Pak Prabowo dengan Gerindranya atau Bu Mega dengan PDIP-nya? Bayangkan, sehingga yang ngatur-ngatur Pak Jokowi itu adalah PDIP. Dari Ibu Puannya, dari selfie-nya, dari banyak sekali gitu loh ya. Sehingga saya berkesimpulan, Pak Jokowi nggak suka diatur-atur. Apalagi dibilang petugas partai, apalagi dibilang Pak Jokowi itu sian deh, gitu kan? Kalau nggak karena sian deh gitu. Akhirnya saya berkesimpulan, Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo, dan ternyata apa yang saya katakan betul. Itu sekitar setahun lalu ya? Yes, yakin 100% saya bilang enggak. The game is over, kata Om Luhut, kata Opung, betul. Dan game is over itu bagi orang yang melawan Pak Prabowo. Gitu. Sekarang Pak Luhut ulangi lagi, jangan diajak yang toksik. Dan saya yakin
Yang toksik itu nggak akan diajak juga oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo pasti akan menyakiti hati orang-orang yang selama ini loyal padanya. Oh. Yang toksik itu ya orang-orang yang selama ini ngatain, yang bilang Bapak Prabowo nilainya 5, yang bilang Pak Prabowo 11 dari 100. Itu toksik banget. Iya. Ya kan? Yang ngatain Pak Prabowo apa kakinya sakit. Iya. Itu tuh yang saya sebut tiga-tiganya itu ya. Itu yang saya sebut tiga-tiganya itu pimpinan-pimpinan partai loh. Oh. Ada lagi salah satu pimpinan partai yang ngatain Pak Prabowo katanya tidak bisa berkeluarga. Nah, manusia-manusia ini tercatat dalam sejarah gitu loh. Dan dia sangat toksik gitu. Iya. Dan Pak Prabowo sudah mulai menunjukkan kewibawaan yang sangat besar dengan berkata, kita ini mau kerja. Anda tuh jangan ganggu kerja. Kalau nggak mau kerja, nonton aja di pinggir jalan, jangan ganggu kita gitu loh. Sebab kalau saya terusin, ini bahasa saya, kalau Anda di tengah jalan, gue tabrak lo. Kan tengah jalan, tabrak mobil. Mendingan pinggir jalan gitu loh. Nah, ini mesti disikapi dengan baik oleh Pak Prabowo dan tim. Gitu ya. Yang toksik itu akan meracuni. Toksik juga racun. Akan meracuni dan akan menghambat. Ambil contoh program Bapak makan siang gratis. Itu kan dari zaman Pak Harto udah dicanangkan. Pak Harto bukan makan siang gratis, tapi anak-anak harus dikasih dengan gizi dengan baik. Kalau kita seumuran dulu kan kita dapat susu, dapat kacang hijau, tiga kali Senin, Rabu, Jumat gitu kan, dapat makanan macam-macam. Apalagi keluarga tentara zaman Pak Harto dikasih susu merek Tit, betul. dikasih macam-macam gitu. Nah itu perbaikan. Di zaman Pak Harto udah mulai berhenti kemudian dan akhirnya Pak Prabowo kembali melanjutkan itu dengan versinya Bapak Prabowo sendiri. Kalau seandainya kementerian terkait tidak mendukung yang dia itu toksik, kan nggak bisa. Dan yang namanya loyal itu harus from the bottom of your heart. Yang namanya pengkhianat, sekali dia mampu, dia akan melanjutkan pengkhianatan itu ke tempat-tempat yang lain. Mari saya tunjukkan kebohongan akan membuka bohong berikutnya kepada reporter Bang Panangian. Udah sarapan belum? Anda belum, tapi Anda bilang demi menjaga kayaknya nggak enak. Oh, udah. Bohong. Akan berikutnya apa lagi? Sarapan di mana? Bohong kedua akan mikir kan? Mana ya? Oh, iya tadi di kebun kacang gitu. Pakai apa? Aduh. Oh, bubur ayam enak gak? Wih, pakai apa bubur? Waduh, rumit. Pakai kacang, pakai ini. Aduh. Berapa duit? Aduh, pusing dia. Jadi bohong terus. Berikutnya beliin ya, mati loh. Nah, pengkhianatan begitu. Ketika dia mampu mengkhianati orang yang membesarkan dia atau melawan orang yang pernah didukung atau mendukung, ini orang toksik. Dia akan melanjutkan pengkhianatan itu dengan pengkhianatan berikutnya. Karena buat dia pengkhianatan itu biasa. Itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Jadi apa yang diusulkan oleh Opung, oleh Pak Luhut, segera disikapi dengan baik. Toksik, no. Kasih tetelan boleh lah, mainan pinggir jalan boleh. kasih dikit-dikit lah, dikit-dikit tuh main gitu kan. Gitu ya, tapi yang inti janganlah. Kementerian no lah. Duta besar janganlah. Komisaris janganlah. Apa ya? Kalau menteri enggak, duta besar enggak, komisaris enggak. Apa ya? Ya panitia kurban. Babe, luar biasa ada jokesnya ya. Nah, kemudian belakangan ada terdengar juga isu bahwa Pak Jokowi diundang menjadi katanya pembina Golkar. Karena kan dalam waktu beberapa bulan ke depan kan akan ada Rakernas ya kan. Kemudian juga Gibran katanya begitu. Gimana komen? Balik lagi dengan saya hubungkan dengan yang tadi ya. Pak Jokowi adalah tokoh sentral. Orang yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Betul. 80% berapa? 82%. 82% merasa happy dan puas gitu ya. Dengan kinerjanya. Saya dituduh orang yang ngatain Jokowi. Saya udah tantang, kalau ada ucapan saya menghina presiden, saya kasih 1 miliar rupiah cash. Nah, dan itu saya tantang di televisi pada waktu itu nasional. Dan ternyata nggak ketemu. Yang nggak ada.
yang padahal 1M itu benar-benar saya bersumpah. Loh, ya. Artinya saya bukan membenci beliau, tetapi saya kritisi beliau ketika soal hutang, soal dana haji buat infrastruktur, yang ternyata semua adalah korban daripada hoax-hoax seperti itu. Tapi intinya saya bukan orang pelin-pelan dulu apa sebel sekarang cinta, tidak. Saya mencintai semua manusia, semua makhluk. Ikan aja gue lagi perhatiin sampai butek nih airnya gitu ya. Aduh, tukangnya harusnya udah hari ini udah jam 9 juga nggak tahu dia. Mesti diganti nih. Iya. Itu saya mencintai semua makhluk Tuhan gitu ya. Ikan aja gue perhatiin dari tadi gitu. Jadi kritik ini ya, sorry. Nah, jadi saya mencintai gitu. Saya mengkritisi sikap gitu ya. Bukan saya program saya ini. Dan ketika sekarang saya memperhatikan apa yang diusahakan Pak Jokowi, ternyata lama-lama membuahkan hasil, yaitu pengakuan kita di dunia internasional. Apalagi Pak Jokowi masih energik ya kalau kita lihat, sehingga masih bisa panjang dalam berkontribusi. Cuman yang saya bilang seperti Pak Luhut bilang, Pak Jokowi itu sebagai tokoh sentral. Whatever he wants, he will get it. Itu yang saya pikirkan gitu ya. Jadi Pak Jokowi itu benar-benar orang ngatain apa ya? Ada beberapa tokoh pernah ngatain dia apa? Pelangap pelongo. Pernah ngatain dia apapun gitu ya. Santai gitu ya, lugu, wajahnya ndeso, tapi ternyata super power ya. Mengganti panglima dengan satu kata gitu. Ganti lo. Betapa powernya dia. Maka kesimpulan saya, kalau dia ingin menjadi ketua, jadi. Kalau dia pembina lah gitu ya. Ketua Dewan Pembina atau bahkan ketum. Walaupun di bawah banyak riak-riak itu, paling sebentar, saya yakin tuh. Atau kalau dia ingin mendirikan, ya seperti partai-partai yang sekarang ini ada, yang punya second itu ya, kongres, ribut, terus bikin. Nah, orang pada beralih ke dia. Sorry Pak, bukan ngajarin ya Pak. Ntar bikin Golkar Perjuangan. Itu orang-orang tuh pindah ke Bapak Jokowi semua itu. Itu ya. Iya, atau bikin sesuatu yang baru atau apapun, saya yakin banget, saya yakin. Apalagi dengan sekian apa ya, kepuasan dia tinggi dan banyak tokoh terus merapat ke Pak Jokowi. Apalagi 5 tahun ke depan dengan positioning Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu semakin kental. Apalagi Pak Jokowi pasti akan menjadi Dewan Penasehat atau Dewan Pembina atau apapun di kabinet nanti. Apalagi Gibran juga menjadi anaknya, beliau masih menjadi wakil terus. Maka saya katakan pasti Pak Jokowi hanya perlu jeli, dia harus berada di mana. Jadi ibarat mencatur, 2 langkah itu menuju skakmat. Tinggal dia mau tentukan. Sendiri ya. Yes. Nah, kemudian kemarin ada juga yang mengatakan, gimana kalau Pak Jokowi menjadi penasehat, terus seakan-akan dikembalikan lagi dulu dengan Dewan Pertimbangan Agung. Tapi ada yang mengatakan, oh itu nanti akan menambah beban dan seterusnya. Mungkin dari DPR. Pak Prabowo bukan orang yang bisa diatur, brother. Yakin saya seperti itu. Beliau orang yang mempertimbangkan nasihat orang. Iya. Tapi kalau beliau diatur, dan you know him kan gitu ya. Nggak bakal bisa diatur bagaimana, nggak akan. Beliau punya prinsip sekokoh karang. Beliau punya prinsip seteguh dan sekuat baja. Nggak. Saya yakin Pak Prabowo itu seperti itu. Lihat bagaimana pendiriannya terhadap perang Ukraina. Ya kan? Itu kan di luar nalar kita, di luar pendapatannya presiden, kementerian apapun, dia langsung berpendapat seperti itu yang membuat geger dunia. Lihat pendiriannya terhadap Palestina. Yang disuarakan oleh Bu Retno. Sekeras apa Bu Retno di pengadilan? Di internasional, di PBB, coba. Sekeras apa? Dan kita yakin itulah jiwa Pak Prabowo. Dan di wawancara Al Jazeera juga kemarin. Terakhir dia bilang kita nggak akan mengikuti foreign. Kita punya standar sendiri katanya. Dan yang paling membuat semua orang kagum dengan kehebatan dan keberaniannya ketika di balik kesantunannya, dia memenuhi undangan Jinping. Dia pulangnya kemana? Jepang. Come on. Padahal Jinping nggak akur dengan Perdana Menteri Jepang itu kan. Tapi dia ingin menunjukkan, nih gue nggak bisa lo atur. Oke, gue deket sama lo, tapi punya hak gue untuk dekat sama semua orang.
lihat track recordnya dia, lihat catatan dia, lihat jejak sejarah beliau. Maka saya yakin mau Dewan Pertimbangan Agung, mau Pak Jokowi dan SBY sekalian ada di situ, Nggak masalah. nggak masalah. Tetap beliau punya kekokohan prinsip dalam dirinya. Dan pada waktu memang nggak, kan sulit meyakinkan orang untuk makan siang gratis. Iya. Toh semua nanya ini goal. Ya. Dengan cara apa beliau? Dengan cara meyakinkan dengan ilmu pengetahuan yang cantik. Memang dia bukan orang yang lulus universitas yang seperti yang bukan, tapi dia jago soal pertahanan dan keamanan bangsa. Kalau Anda berdebat profesor manalah gitu ya, berdebat itu, ya mungkin beliau agak gimana kalau kita debat kemarin, tapi kalau soal debat kebangsaan, kalau soal debat pertahanan, kalau soal debat peduli terhadap negara, he's still number one, saya bilang. Iya. Itu kelihatan sekali di Al Jazeera kemarin itu. Yes. Nah, kemudian dengan 15 tahun memang dia sebagai calon presiden ya, menjalani proses Wapres dan presiden 2 kali. Yang tidak resmi kan lebih, pada waktu konvensi Partai Golkar kan beliau juga udah ikut. Ya, jadi 20 tahun lah ya. Nah, tentu kan akan mengkristal semua pikiran-pikiran yang dialaminya. Kan pikiran itu kan bisa berubah lebih matang. Nah, keluarlah program-program ini. Nah, kalau menurut Bung Haikal, apakah dalam proses pemilihan kabinet itu pun dia akan memberikan standar tersendiri, walaupun misalnya partai memberikan orang tertentu, seperti Anda bilang tadi kan, dia bisa aja tidak setuju, akan meminta gantinya kan? Yes. Gimana menurut Anda? Kemandirian beliau, ketajaman visi beliau ke depan, itu betul-betul unpredictable. Jadi, Partai Golkar mengajukan sekian calon. Ya, silakan lah. Oke, semua. Tapi tetap keputusan di dia. Ya. Dengar-dengar kabar misalnya Golkar mengajukan, ya supaya angkanya bulat ya. Padahal kalau kita sebut 6, 7 kan nggak asik. Misalnya dia mengajukan 100 nama, ya kan jadi enak, jadi aman ini paketnya. Pak Prabowo akan memilih 1 atau 2. Iya, misalnya. Begitu juga PAN mengajukan 100 nama, Pak Prabowo akan memilih. Sehingga betul ada usulan dari partai, tapi tetap keputusan di tangan gue. Betul. Itu dilakukan oleh SBY kan? Pada waktu SBY tahun lalu pada waktu beliau jadi presiden kan, partai pendukung mengajukan 7 nama kan? Pak SBY ngambil cuma 2, tapi itu betul-betul dia yang ambil. Gitu. Bahkan tidak di ranking 1. Gitu kan. Nah, dan Pak Prabowo juga demikian. Silakanlah Anda mengajukan Golkar, PAN, siapa lagi tuh? Demokrat, siapa lagi? Tapi Pak Prabowo tentu punya pilihan khusus yang dia pikir pantas menduduki job itu ya. Kita ingat Menteri Pak Harto itu kan kita lihat profesional semua. Beda. Kita masih ingat Menteri punya Pradural Mukhtar, Menko Polhukam, Menko Polkam Surono, Menteri apa lagi pariwisata Yop Ave, Menteri Pendidikan Fuad Hasan, Agama Munawir Sazali, Safirun Prawira Negara, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Wah, orang-orang kelas 1 semua. Wah, kelas-kelas semua, orang-orang keren semua. Menteri Keuangan Mari Muhammad, Fuad Bawazir, Dirjen Pajaknya. Betapa pada waktu itu top semua. Menteri Luar Negeri Ali Alatas, gitu kan. Sebelum Ali Alatas Mokhtar Kusuma Atmaja. Betul-betul orang-orang yang sangat profesional. Kita rindu kayak gitu. Dan saya sekarang nggak hafal nama menteri. Ketemu lewat begini, ngeng. Babe ditegur nggak jawab. Iya kan gue jawab iya. Siapa tuh? Menteri? Hah? Nggak kenal gue. Nggak kenal gitu sama menteri kita sekarang. Karena cemen gitu kan. Maaf ya, yang tegur saya bilang cemen. Maksudnya posturnya nggak menunjukkan kewibawaan dan kepintaran. Orang pintar kan kelihatan. Kelihatan. Dan Tuhan mengangkat derajatnya di hati kita. Di hati bapak-bapak kalau kita ketemu orang, nih itu tuh udah automatically. Nih orang pinter nih, gitu. Jadi itu dan kita lihat menteri-menteri bapak itu. Wah, Pak Harto almarhum ya. Keren-keren banget. Dan kita berharap menteri-menteri Pak Prabowo nanti itu seperti itu, yang senior, yang mengerti sekali dengan bidangnya sehingga ke depan tuh kita enak gitu loh. Kemudian ditinggalkan oleh Pak Prabowo mungkin 10 tahun kita berharap ya. Di Indonesia betul-betul tinggal landas. Betul-betul menjadi macan Asia. Betul-betul nggak ada yang lapar. Itu yang kita harapkan. Nah, satu lagi yang terakhir yang saya lihat dari pandangan Bung Haikal,
tentang bagaimana nanti kalau kemarin itu ya Pak Prabowo ngomong bahwa kalau nggak ikut gabung, ya di luar aja gitu ya, jangan mengganggu. Sebenarnya maknanya apa? Karena kan belum ada pembentukan apapun ya. Ya karena beliau ngomong begitu kan dari sekarang kan udah ada yang mengajukan. Ya, Yang dulu tidak bergabung, sekarang tentu bergabung. Dan itu tercermin dari ucapan Pak Prabowo sendiri ketika halal bihalal di PAN, ya, kan bilang sekarang banyak banget proposal, ketika gitu kan. Ya. Yang nggak pernah muncul, tahu-tahu muncul. Yang dulu ngatain, tahu-tahu mendekat. Itu bahasa saya yang terakhir ya. Bahasanya kurang lebih saya Sama ubah kayak lah gitu ya, ya. intinya. Terus tahu-tahu udah muncul pakai titipan lagi. Come on. Ya. Mau dibawa kemana gitu loh. Saya mau ambil contoh lagi ya tentang program makan siang gratis. Orang bilang ini nggak ada duitnya. Ya. Nggak ada anggaran untuk ke situ. Jumlahnya 400 sampai 600 triliun. 450 triliun. Loh, kok jangan, kalau bahasa saya itu kasar, ya. Bukan kasar sih, ya. Yang Betawi kan belak-belakan ya. Itu jangan bego-bego amat ngapa? Iya. Dana untuk kegiatan sosial. Itu kan buat apa? Ya tinggal dialihkan buat makan gitu loh. Iya. Dana untuk ganti baju. Dari pendidikan. Iya, pendidikan. Ya nggak usah ganti baju, masukin ke tempat yang buat makan siang. Toh yang kita kasih kan siswa. Iya. Mau ngapain ganti baju? Iya. Ganti buku. Mau ngapain Pak Nadim? Pak, cukup ya Pak. Mau ngapain ganti buku? Mau ngapain ganti baju? Mau ngapain? Zaman kita sekolah, buku kakak kita kan dirampul rapi. Kenapa? Karena itu kita yang pakai. Iya, betul. Sampai diteruskan. Sampai ayah kakak kita tuh harus pakai pensil kan. Karena kita hapusin kan. Sehingga kita lebih cerdas dari kakak kita. Karena udah diisi sama dia. Iya. Gitu kan. PR udah dilengkapin. Sehingga tuh betul-betul kita tuh indah banget gitu. Sekarang apa gitu loh urgensinya ganti seragam? Apa urgensinya ganti buku? Apalagi anggaran yang dari DKI itu yang kemarin diungkap, apa tuh macam-macam lah, pasir lah, yang aduh lah. Puyang kita ngelihat pendidikan seperti itu. Dukung program untuk makan siang gratis. Hasilnya tuh cerdas. Kita menjadi bangsa, ya ampun, produktivitas kita tuh rendah banget. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harusnya apa ya? Toksit itu akan betul-betul mengganggu jalannya pemerintahan. Harap jangan ikut campur, jangan minta, kan dulu lo nggak setuju gitu loh. Bagaimana Anda tuh yang nggak setuju, tahu-tahu kok sekarang setuju, dia nggak akan punya jiwa, jiwanya tuh nggak ngikut. Ruhnya tuh nggak ngikut. Nggak ngikut untuk menjalankan dan mewujudkan program itu, dan rawan pengkhianatan, apalagi udah pernah pengkhianat. Akan melakukan pengkhianatan itu. Seperti Anda jelaskan tadi ya. Iya dong. Jadi betul, terima kasih Pak Luhut, dan mohon terus ngomongin toksit terus biar kita semua ingat. Pinggir jalan aja lah. Iya. Nah kemudian Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ada yang menganggap partai tertentu memandang Soekarno itu hanya milik mereka gitu. Apa maknanya itu? Ya jelas PDIP yang dituju. Gitu kan. Yang mengajarkan pertama kali nepotisme itu kan yang bawa gambar bapak kemana-mana. Biar anaknya jadi terus. Sampai kapan ini kita akhiri? Gitu. Bung Karno adalah milik semua bangsa Indonesia. Bukan milik PDIP. Bung Karno adalah tokoh yang secara takdir menjadi orang yang ikut memproklamirkan dan penandatanganan teks proklamasi. Tapi jangan lupa, beliau tuh bersama Bung Hatta. Yang selama ini keluarga Bung Hatta tidak mendapatkan porsi yang baik untuk di negara ini. Ya bandingannya kan Soekarno-Hatta kan. Apa yang Bung Hatta dan keluarganya dapat? Saya sih ngomong apa adanya aja. Sedih juga kan kita ngeliat keadaan kayak begini. Mana kontribusinya yang bisa berbuat gitu loh. Enggak tuh. Jadi jangan dong. Proklamator kita tuh Bung Karno dan Bung Hatta, bukan Bung Karno doang. Gitu loh. Dan Bung Hatta luar biasa. Untuk peningkatan ekonomi kita itu dahsyatnya luar biasa. Siapa yang mencetuskan koperasi? Siapa yang mencetuskan gotong royong kekeluargaan dalam koperasi itu kalau bukan Bung Hatta? Dan itu yang paling cocok dengan bangsa ini, bukan kapitalis yang seperti sekarang.
Dan ayo kita hidupkan lagi teori daripada Bung Hatta. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta sekalian saya selalu sebut duit tunggal ya. Kalau sebut Bung Karno, Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta bukan milik partai tertentu. Bung Karno dan Bung Hatta sebagaimana yang sangat dihormati oleh Pak Harto menjadi ikon di bandara. Ya, Suta. Ya kan, bukan Bandara Soekarno, ya bakal Soekarno Hatta. Ya. Nah, itu yang mesti kita angkat kembali. Dan Bung Karno, kalau ingat Bung Karno, zaman bapak-bapak kita naik haji, kalau pakai kopiah hitam, Ya. Soekarno, Ya. sampai mencium Hajar Aswad, bapak-bapak kita cerita, itu askar-askarnya cukup dengan topi hitam, kita langsung mendapatkan kehormatan. Oh. Sorry, saya di haji itu ayah saya cerita gitu ya, pada waktu beliau pergi haji tahun berapa 80-an lah ya. 70-an mungkin kakek kita, nenek kita. Kopiah hitam itu mereka menyebutnya dengan Soekarno. Oh, identik dengan Soekarno. Bangsa nomor 1 di haji itu Soekarno. Oh iya. Bangsa Indonesia tentunya. Iya. Dengan menyebut nama Soekarno. Bang Panangian tahu. Yang paling dihormati oleh Saudi Arabia pada waktu itu adalah Soekarno dengan kopiah hitam pada waktu haji.